Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi Safety Dataset atau MSDS bertemakan 65% etanol. Anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Wardah Nabila Putri, dan rekan saya Zulhijjah Nurmei Sinca, Fadia Mutiara Putri, Fahilatul Syukro, serta Haflatul Huda Ali. Baiklah, saya akan memulai membacakan materi yang pertama. Apa itu MSDS? Material Safety Dataset MSDS atau disebut juga lembar data keselamatan bahan atau LDKB adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan kimia meliputi sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat, pembuangan, dan informasi lain yang diperlukan. Etanol merupakan salah satu jenis dari alkohol. Bahan ini sering juga digunakan saat melakukan praktikum. Namun, sebelum kita melakukan praktikum, sebaiknya kita memahami MSDS dari etanol tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Fahila. Terima kasih moderator. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya. MSDS 65% etanol. Bagian pertama itu identifikasi bahannya. Nama produknya itu 65% etanol. Kode produknya 873,8074. Lalu penggunaan yang dimaksudkan itu adalah SU22, penggunaan profesional, ada domain publik, terdiri dari administrasi, pendidikan, hiburan, layanan, dan pengrajin. Lalu PC21 itu laboratory chemicals. Deskripsinya itu hanya ditujukan untuk penggunaan laboratorium. Lalu yang kedua, identifikasi bahaya. Klasifikasinya itu ada Flam Leak 2, H225, Acute Tox 4 itu H302, Acute Tox 4 H312, Acute Tox 4 H332, STOTSE1 itu H370. Lalu elemen labelnya ada terdapat pada gambar itu ada piktogram bahayanya, lalu kata sinyalnya bahaya, pernyataan berbahayanya. Yang pertama Flam Leak 2 H225, cairan dan uap yang sangat mudah terbakar. Lalu Acute Tox 4 H302 itu berbahaya jika tertelan. Acute Tox 4 H312 itu berbahaya jika terkena kulit. Acute Tox 4 H332 membahayakan bila terhirup. STOTSE1 H370 itu menyebabkan kerusakan organ-organ. Lalu elemen label pernyataan hati-hati terdiri dari P210 itu jauhkan dari panas atau percikan api atau lidah api atau permukaan-permukaan yang panas, dilarang merokok. P260 itu don't breathe dust atau fume atau gas atau mist atau vapors atau spray. P264 itu wash thoroughly after handling. Lalu P270 itu don't eat, drink, or smoke when using this product. Lalu P271 itu gunakan hanya di luar ruangan atau di tempat yang berventilasi baik. Lalu P280 gunakan pakaian atau sarung tangan pelindung atau pelindung mata atau muka. Lalu ada P301 ditambah P310. Itu jika tertelan, segera telepon pusat racun atau dokter. P303 ditambah P361 ditambah P353 itu even skin or hair. Itu take off immediately all contaminated clothing, rinse skin with water or shower. Lalu ada P304 plus P340, itu jika terhirup, pindahkan korban ke udara segar dan baringkan dengan posisi yang nyaman untuk bernapas. Lalu ada P403 ditambah P233, itu store in a well-ventilated place, keep container tightly closed. Lalu ada P501,
buang isi atau wadah ke fasilitas pembuangan limbah berbahaya atau khusus yang disetujui sesuai dengan peraturan lokal dan nasional. Bagian yang ketiga itu tindakan pertolongan pertama. Pertolongan pertama yang penghisapan. Pindahkan orang yang mengalami pendedahan ke tempat yang penuh udara segar, beri oksigen jika susah bernapas, beri pernafasan buatan jika pernafasan berhenti, mendapatkan perhatian kedokteran jika iritasi atau gejala menerus. Jika terkena mata, segera cuci dengan banyak air, lensa kontak harus dilepas, mendapat perhatian kedokteran jika iritasi atau gejala menerus. Lalu jika terkena kulit, segera cuci dengan banyak air, ganti dan singkirkan pakaian yang terkontaminasi, mendapatkan perhatian kedokteran jika iritasi atau gejala menerus. Jika pengingesan, jangan menginduksi si muntah kecuali disarankan untuk melakukannya oleh dokter. Cuci sama sekali mulut, selalu jangan memberikan apa-apa melalui mulut pada orang yang tidak sadar. Lalu pertolongan pertama juga, mintalah bantuan medis bila tidak merasa sehat. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Afla. Kepada Afla dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan gejala dan efek terpenting baik akut maupun tertunda. Ya, kelihatan. Penghisapan bisa menyebabkan batuk, kesesakan di dada, dan iritasi di susunan syaraf. Bisa menyebabkan kepusingan dan sakit kepala. Jika terkena mata, mungkin menyebabkan gangguan pada mata. Jika terkena kulit, mungkin menyebabkan gangguan pada kulit. Selanjutnya ada pengingesan. Pengingesan bisa menyebabkan mual dan muntah berbahaya jika tertelan. Indikasi pertolongan medis pertama dan perawatan khusus yang diperlukan, segera singkirkan orang yang terkena dari sumber kotoran. Pindahkan ke rumah sakit jika terdapat luka, terbakar, atau gejala keracunan. Jika terpapar atau dikhawatirkan, cari pertolongan medis. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Bagian keempat, tindakan penanggulangan kebakaran. Media pemadaman, jika terjadi kebakaran, gunakan dioksida karbon atau CO2, busa yang bisa menahan alkohol, kimia kering, busa, memakai media pemadam yang cocok pada kondisi sekitar api. Bahaya spesifik selama memadamkan kebakaran. Jika terjadi kebakaran dan atau ledakan, jangan menghirup asap. Api bisa membuat asap hitam yang sangat tebal. Uap bisa vapor might travel considerable distance to source of ignition and flashback. Panas akan menambah tekanan dalam kontainer yang tertutup. Alat perlindungan khusus bagi petugas pemadam kebakaran yaitu cairan dan uap yang mudah terbakar. Jika terjadi kebakaran dan atau ledakan, jangan menghirup asap. Pakai pakaian pelindung dan peralatan pernafasan serbaguna. Bagian kelima yaitu ada tindakan penanggulangan jika terjadi kebocoran. Tindakan pencegahan secara pribadi yaitu flammable liquid, adopt best manual handling considerations when handling, carrying, and dispensing. Hindarkan bunga api, nyala api, panas, dan sumber pembakaran. Memastikan terdapatnya penganginan yang cukup di daerah pekerjaan. Memakai alat pelindung diri, pendedahan yang terus-menerus atau yang diperpanjang waktunya. Selanjutnya ada tindakan pencegahan untuk melindungi lingkungan. Hindarkan penumpahan selanjutnya jika aman. Bersihkan sama sekali dengan banyak air daerah yang kena penumpahan. Jangan menyiram permukaan air. Jangan memisahkan
produk mengkotori lapisan tanah sebelah bawah. Selanjutnya ada metode untuk pembersihan flammable liquid, mengisap dengan bahan-bahan lembab dan pengisap, collect spillage, pindahkan ke kontainer yang cocok dan yang diberikan tanda untuk pembuangan. Buang bahan ini dan wadahnya ke tempat pengumpulan limbah berbahaya atau limbah khusus. Jangan mengotori air dengan membersihkan peralatan atau pembuangan limbah. Clean with detergents, avoid solvents. Bagian 6 ada penyimpanan dan penanganan bahan. Penanganan yaitu ada base manual handling, consideration when handling, carrying, and dispensing. Jangan sampai kena mata, jangan makan, minum, atau merokok di daerah di mana produk dipakai atau disimpan. Memastikan terdapatnya penganginan yang cukup di daerah pekerjaan. Jangan mengotori air dengan membersihkan peralatan atau pembuangan limbah. Memakai secocoknya pakaian perlindungan. Baca seluruh label dan ikuti semua petunjuk penggunaan, pembatasan, dan tindakan pencegahan. Selanjutnya ada penyimpanan. Cairan dan uap yang mudah terbakar dapat menimbulkan kebakaran jika kena bahan yang mudah terbakar. Simpan di kontainer dengan label yang tepat. Jaga agar wadah tertutup rapat, jangan mengotori air, makanan, atau pakan dengan penyimpanan atau pembuangan. Ikuti petunjuk label. Saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Fadia. Pada Fadia dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan bagian 7, yaitu kontrol paparan atau perlindungan diri. Kontrol exposure. Slide-nya lah. Kontrol rekayasa yang tepat, memastikan terdapatnya penganginan yang cukup di daerah pekerjaan. Alat perlindungan diri, memakai secocoknya perlengkapan perlindungan. Pelindung mata, memakai secocoknya pelindung mata yang cocok. Pelindung tangan, memakai secocoknya sarung tangan tahan kimia yang terbuat dari bahan tahan air. Pakaian pelindung, memakai secocoknya pakaian perlindungan. Kacamata pengaman, jika ventilasi tidak memadai, pakailah alat bantu pernafasan yang sesuai. Pengawasan eksposur pekerjaan, jauhkan dari panas atau percikan api atau lidah api atau permukaan yang panas. Dilarang merokok. Jauhkan dari makanan, minuman, dan makanan hewan. Menyediakan chemical shower, memberikan stasiun pembersih mata. Bagian 8, sifat fisika dan kimia. Sifat-sifat fisika dan kimia. Yang pertama, negara bagian cairan. Warna, cerah atau tidak berwarna. Bau, mengandung alkohol atau ringan. Ambang bau 10 ppm. pH, tidak ada data yang tersedia untuk produk ini. Titik lebur, min 114,1 derajat Celcius. Titik beku, tidak ada data yang tersedia untuk produk ini. Titik didih 78,29 derajat Celcius. Titik nyala 21,5 derajat Celcius. Angka penguapan tidak ada data yang tersedia untuk produk ini. Batas terbakar tidak dapat dipakai. Batas ledakan atas 27,7%. Batas ledakan bawah 3,1%. Tekanan uap 59,27 mmHg. Berat jenis uap 1,59. Kekentalan relatif koefisien 0,79. Koefisien pembagian min 0,31 log P ok atau watt. Suhu penyalaan secara otomatis 400 derajat Celcius. Sifat merekat 1,074 MPa on and plate. Mengoksidasikan, tidak ada data yang tersedia untuk produk ini.
Bagian 9, reaktivitas dan stabilitas. Reaktivitas stabil dalam kondisi normal. Kestabilan stabil dalam kondisi normal. Kemungkinan reaksi berbahaya. Di bawah kondisi yang ditentukan, reaksi berbahaya yang menyebabkan suhu atau tekanan yang berlebihan tidak diharapkan. Kondisi penghindaran. Jauhkan dari panas atau percikan api atau lidah api atau permukaan-permukaan yang panas. Dilarang merokok. Bahan-bahan untuk dihindarkan. Dapat menimbulkan kebakaran jika kena bahan yang mudah terbakar. Jauhkan dari alat oksidasi, bahan-bahan yang mudah terbakar. Produk pembusukan bahaya, oksida karbon. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Zulhijjah. Kepada Zulhijjah dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi bagian 10, informasi toksologi. Informasi tentang keracunan. Keracunan alat berbahaya jika kena kulit dan jika tertelan. Korosi kulit atau iritasi mungkin menyebabkan gangguan pada kulit. Kerusakan mata serius atau iritasi mungkin menyebabkan gangguan pada mata. Kepekaan bisa menyebabkan reaksi alergi pada orang-orang yang mudah kena. Pengaruh mutagenik, tidak ada pengaruh mutagenis yang dilaporkan. Pengaruh karsinogenik terdaftar oleh International Agency for Research of Cancer atau IARC sebagai kumpulan satu bahan karsinogen yang diketahui manusia by ingestion. Tidak terdaftar di Program Nasional Toksikologi atau NTP ke-14 laporan karsinogen. Tidak tercantum dalam Konvensi Amerika untuk Ahli Kebersihan Industri atau ACGIH Panduan Nilai Paparan Pekerjaan. Tidak tercantum dalam Standar OSHA 1910,1003 karsinogen. Keracunan membiak, pengaruh reproduktif yang merugikan telah ditemukan di laboratorium binatang. Spesifik non-mematikan, bisa menyebabkan kepusingan dan sakit kepala. May cause damage to organs, central nervous system, vision organs, liver system toxic. Spesifik on mematikan organ target toksisitas ulang paparan. Komponen may cause damage to human organ based on animal data. Bahaya penghirupan. Produk ini dikelaskan sebagai sesuatu yang tidak berbahaya, terkena secara berulang dan lama. Hindarkan pendadahan yang terus-menerus atau yang diperpanjang waktunya, terkena di atas ambang exposure di tempat kerja yang dianjurkan dapat berpengaruh merugikan pada kesehatan, tertunda penampilan, kekeluhan, dan pengembangan hipersensitivitas atau sulit bernapas, batuk, asma yang mungkin. Bagian 11. Pertimbangan pembuangan atau pemusnahan. Cara pembuangan. Pembuangan sampah spesial menurut peraturan setempat daerah dan nasional. Cara pembuangan. Jangan mengotori air dengan membersihkan peralatan atau pembuangan limbah. Jangan menyiram permukaan air. Pembuangan menurut peraturan setempat, daerah, dan nasional. Pembuangan bungkusan. Kontainer non-refillable, jangan gunakan kembali atau isi ulang kontainer ini. Jika kosong, jangan gunakan kembali penampung ini. Tempatkan di tempat sampah atau tawarkan untuk didaur ulang jika tersedia. Jika terisi sebagian, hubungi Badan Limbah Padat setempat untuk mendapatkan produk pembuangan. Jangan pernah menempatkan produk yang tidak terpakai ke dalam saluran indoor atau outdoor. Saya kembalikan ke moderator.
Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada teman-teman yang ingin menanggapi, dipersilahkan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada maaf atas kekurangan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.